Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa id atana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin pendengar sekalian, rahmatullah, alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini, di bulan suci Ramadan ini, kita patut kiranya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah dengan penuh keimanan, percaya dan yakin bahwa puasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah puasa ini kita imani akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita sekalian. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Mendengar sekalian, hadirin rahmatullah, pada sore hari ini marilah kita bersama-sama merenung sejenak terhadap sebuah materi yang berjudul selalu ada celah untuk bersyukur. Hadirin rahmatullah, dalam Al-Quran surat Ar-Rahman kita berkali-kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Berkali-kali kita diingatkan oleh Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita berusaha untuk berjuang sekuat tenaga menjadikan diri kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada hambanya akan pentingnya bersyukur. Menjadi seorang mukmin itu sendiri adalah nikmat yang tak ternilai, meskipun kadang kurang disadari. Apapun yang menimpa seorang mukmin akan menjadi pintu kebaikan baginya asalkan ia pandai menyikapinya. Saudara sekalian, salah satu dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabahu sarra'u syakara, wa kana khairan lahu, wa in asabahu dharra'u sabara, wa kana khairan lahu." Sungguh ajaib pribadi seorang mukmin itu, apa saja yang terjadi itulah yang terbaik untuknya.
Semua itu hanya ada pada diri seorang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, ia bersyukur kepada Allah SWT, dan itu yang terbaik untuknya. Dan jika ia mendapatkan kesedihan, ia bersabar, dan itu juga terbaik untuknya. Tapi kadang-kadang kalimat-kalimat ini indah untuk dikatakan, akan tetapi sulit untuk dipraktekkan. Ia mudah diucapkan ketika seseorang tidak mengalami langsung musibah, tidak langsung mengalami kesedihan, dan tidak langsung mengalami kesulitan. Ketika ia mengalaminya langsung, disinilah ia diuji, apakah ia bisa mengamalkan apa yang selama ini ia sampaikan, ataukah ia gagal di saat ujian itu berlangsung. Dengar sekalian, tak jarang ketika kita menasihati seseorang yang ditimpa musibah atau masalah, ia berkata dengan penuh amarah, "Kamu pandai bicara saja, kamu bisa ngomong sabar, dan sabar karena kamu tidak mengalami langsung apa yang saya alami. Cobalah rasakan nanti kamu kalau ini akan menimpa." Sebenarnya ada tips sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat ketika mereka ditimpa musibah. Mari kita simak bersama sebuah hadis yang berbunyi, "Idza asaba ahadakum musibah falyadkur musabahu bi fa innaha min aqdabil masaib." Rawahu Ad-Dar. Yang artinya, jika di antaramu mendapat musibah, maka ingatlah musibah yang menimpanya karena kepergianku, karena itulah sesungguhnya musibah yang paling berat. Jadi kepergian Rasulullah di antara para sahabat itu adalah musibah yang paling berat, tempat tumpuan untuk meminta nasihat. Jika ada permasalahan, kemana tempat untuk mengadu? Rasulullah telah dipanggil oleh Allah SWT. Itulah musibah yang paling berat. Tak ada musibah yang lebih berat bagi para sahabat selain kepergian sang Nabi yang tercinta. Apa artinya ini? Ketika kita ditimpa musibah, ingatlah bahwa sesungguhnya ada musibah yang jauh lebih besar dan lebih berat yang membuat kita merasa bahwa musibah yang kita alami saat ini sebenarnya belum ada apa-apa. Ini juga bisa diartikan bahwa ketika kita ditimpa musibah, sadarilah bahwa itu jauh lebih ringan dari apa yang sebenarnya bisa terjadi yang jauh lebih berat. Meski ditimpa musibah, masih ada celah untuk bersyukur. Mari kita cermati sebuah kisah yang bisa dialami oleh siapapun. Kita sudah berhati-hati untuk berkendara, tapi karena satu dan lain hal kita terjatuh dan menyebabkan keretakan pada tulang. Kita tetap masih bisa bersyukur dengan berkata pada dirinya sendiri, untung hanya tulangnya retak. Coba kalau muka, coba keretakan itu terjadi pada kepala, atau untung tidak ada kendaraan lain yang melaju kencang yang bisa saja melindas tubuh kita yang terbanting ke aspal. Dan masih banyak lagi keuntungan-keuntungan lain yang bisa kita munculkan jika kita mau mencari celah kesyukuran. Yang lebih penting lagi adalah
masih untung kita diberikan kesempatan untuk hidup, sehingga kita masih ada kesempatan untuk bertaubat dari berbagai dosa dan kesalahan, serta banyak bekal untuk menghadapi hari yang pasti terjadi. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya, apakah ada celah bersyukur terhadap kematian kita? Kalau begitu, apakah kematian tidak memiliki celah untuk kita syukuri? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa muncul dan tetap ada, karena kematian itu tetap lebih baik bagi siapapun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahkan bersumpah untuk hal ini. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh, ma min nafsi hayyatin illa al-maut khairul lahu. Rawahu at-Tabrani. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada jiwa yang hidup melainkan kematian jauh lebih baik baginya. Mengapa demikian? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melanjutkan, in kana birran innallaha azza wa jalla yaqul wa ma 'indallahi khairul lil abrar, wa in kana fajiran innallaha azza wa jalla yaqul wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma. Jika ia seorang yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang di sisi Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang berbuat baik atau al-abrar. Dan jika ia seorang yang jahat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang kafir jangan mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan itu baik untuk mereka. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan pada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah. Na'udzubillah. Apalagi untuk seorang mukmin di masa yang penuh dengan fitnah ini, tentu kematian sesuatu yang ditunggu-tunggunya. Rasulullah SAW bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yamur rajul bi qabrir rajul fa yaqulu ya laitani makanahu. Rawahul Bukhari. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada orang lewat di depan kubur orang lain lalu ia berkata, andaikan saja aku yang ada pada posisinya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah SWT selalu menjaga keimanan dan kesehatan. Hadirin rahmatullah, sekali lagi, apakah masih ada peluang kita untuk tidak bersyukur kepada Allah SWT? Kita mungkin terlalu banyak melihat orang-orang yang berada di atas kita. Jarang sekali kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Untuk masalah dunia, hadirin rahmatullah, banyak-banyaklah kita melihat yang berada di bawah kita. Bagi mereka yang memiliki mobil, janganlah sering-sering melihat mobil orang lain yang lebih bagus. Kita melihat yang berada di bawah, mereka yang masih belum bisa memiliki mobil. Kemana-mana mungkin ketika cuaca hujan, mereka
mereka harus berlindung atau menggunakan jas hujan. Yang masih diberikan nikmat oleh Allah memiliki sepeda motor, bersyukurlah. Jangan terlalu sering kita melihat mereka yang memiliki motor. Masih ada orang-orang yang memiliki nasib di bawah mereka. Mereka-mereka yang mobilitas hidupnya dibantu dengan bersepeda, kadang-kadang terlambat, kadang-kadang banyak hal yang mengganggu di tengah jalan dan sebagainya. Namun masih bersyukurlah mereka yang masih memiliki sepeda. Banyak orang-orang yang berada di bawah mereka, kemana-mana harus berjalan. Masih bersyukur orang yang diberikan nikmat oleh Allah, mampu untuk melangkahkan kakinya. Mereka harus sering melihat orang-orang yang berada di bawah mereka. Ada yang tidak bisa berjalan. Dan banyak hal apabila kita terus berlanjut sampai kepada titik kenikmatan yang luar biasa, yaitu kehidupan. Hadirin rahimakumullah, mari kita cermati apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama dalam memaknai hidup dan mati, sehingga kita tidak ada celah untuk kufur terhadap nikmat Allah. Masih banyak peluang bagi kita untuk selalu bersyukur kepada-Nya. Disampaikan tentang hakikat makna kematian dan kehidupan. Beliau, ulama tersebut, mengutip sebuah riwayat doa Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Muslim, karya Imam Muslim, yang berbunyi, Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah hidupku untuk menambah segala kebaikan dan matiku sebagai akhir dari segala keburukan. Sangat luar biasa karakter sebagai seorang mukmin dalam menyikapi fenomena tentang kehidupan dan kematian. Jika kita yang masih diberikan nikmat untuk hidup, untuk merasakan betapa luar biasanya nikmat bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, maka hidup yang dialami, hidup yang dijalani itu diharapkan mampu menambah segala kebaikan. Berapa banyak jalan kebaikan yang berada di depan kita. Jadi ini Allah sebagai contoh yang paling ringan. Iman itu adalah menyingkirkan duri di jalan. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Mungkin ini khusus bagi kehidupan saya pada saat itu. Ada seorang kakek yang berprofesi sebagai tukang cukur. Sudah sepuh, sudah tua. Setelah menyelesaikan aktivitasnya, jika ada panggilan sholat, maka sang kakek ini segera berangkat melalui lorong yang cukup sempit. Ada sebuah hal yang menarik.
dari kebiasaannya berjalan menuju ke masjid. Yang waktu itu adalah masih belum ada masjid, yang ada musola. Ketika dia melangkahkan kaki, matanya tidak pernah kemana-mana. Dia selalu menundukkan matanya dan mengarahkan matanya itu di jalan. Setiap ada kerikil, batu, pecahan genteng dan lain sebagainya, kakinya tidak pernah berhenti untuk menyingkirkan. Sangat luar biasa. Berapa banyak sudah Allah memberikan kesempatan sang kakek ini untuk berbuat kebajikan. Cukup panjang memang, cukup jauh perjalanan sang kakek ini menuju ke musola. Dan itu memberikan kesempatan kepada sang kakek ini untuk memperbanyak kebaikan. Kakinya sekali lagi tidak pernah berhenti untuk menyingkirkan apa saja yang menghalangi dia ketika berjalan. Hidupnya, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya betul-betul dipergunakan untuk menambah segala kebaikan. Apalagi pada saat ini kita di bulan yang baik, bulan yang istimewa. Berapa banyak pintu-pintu kebaikan yang dibuka oleh Allah untuk kita. Jadi rahmatullah, pendengar yang setia, sebagai seorang mukmin ketika Ramadan menjelang, banyak sekali persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mempersiapkan dari sisi mal, al-istiqdad al-mal, yaitu mempersiapkan materi. Karena pada saat itulah ketika Ramadan tiba, banyak sekali peluang-peluang kebaikan yang bisa dibuka dari sisi harta. Sangat luar biasa Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Ramadan tiba, semangat beliau untuk bersedekah itu laksana hembusan angin, begitu ringan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Bagaimanakah dengan kita? Sudah berapa banyak peluang dan kesempatan yang Allah berikan melalui harta kita. Hadirin rahmatullah, contoh ketika di masa saat ini banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Boleh jadi mereka yang saat ini sedang berpuasa belum ada persiapan untuk iftar, untuk berbuka. Maka kesempatan bagi kita yang memiliki kelonggaran harta untuk membantu. Persiapan dari sisi harta, kita tidak perlu terlalu jauh apabila kita kemampuannya sangat terbatas. Coba kita melihat kepada orang tua kita. Dengan nikmat harta yang harus kita syukuri, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, masih ada celah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buktikan kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Mari kita lihat orang tua kita. Apakah sudah ada persiapan selama 1 bulan?
Kita sebagai anak memiliki peluang yang luar biasa. Bahkan kita disindir oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sangatlah merugi apabila seorang anak masih memiliki orang tua, akan tapi tidak memiliki peluang untuk masuk surga. Saudara sekalian, jika kita masih memiliki kedua orang tua kita itu adalah dua pintu surga. Kesempatan kita masuk surganya Allah begitu luas. Dan jika salah satu di antara mereka telah dipanggil oleh Allah, maka tinggal satu pintu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Saba ayat 13. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-Ku yang paling bersyukur. Selalu ada celah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah dikuatkan ayat ke-243. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan banyak sekali manusia yang tidak pandai bersyukur. Selanjutnya Allah, bagaimana kita menyikapi sebuah kematian. Maka disampaikan seperti doa Rasulullah Muhammad SAW, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Dan matiku sebagai akhir dari segala keburukan. Maka dari itu, ketika kita melihat orang lain telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita melihat bagaimana kita mensikapi ini. Jika seseorang itu terbiasa berlaku maksiat, maka kematian itu lebih baik, sehingga dia tidak menambah-nambah dari keburukan yang dia lakukan. Jadi inilah sesuatu hal yang penting bagi kita sekalian. Insya Allah kita memiliki mindset yang luar biasa. Selalu ada celah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, firman Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita ingat, apabila kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, maka celah-celah waktu setiap detik-detik di bulan suci Ramadan itu kita harapkan untuk selalu bernilai kebajikan. Kita sambil menunggu waktu akan berkumandang, ada kesempatan kita untuk memperbanyak kebaikan. Ada sebuah zikir yang ringan diucapkan, akan tapi berat timbangan kebaikan yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin mudah sekali mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi,
Subhanallahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahirrahmanirrahim. Sangat ringan, sangat mudah untuk kita ucapkan. Sambil kita mengingat-ingat akan berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Ketika kita di perjalanan, ketika kondisi jalan sedikit menanjak, kita berpikir kepada Allah. Ketika kondisi jalan turun, kita berpikir kepada Allah. Di sela-sela perjalanan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, inilah selalu ada celah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi apa yang ada pada diri kita, apa yang tidak bisa kita syukuri, semuanya. Ada yang mungkin menantang. Uang 1 miliar itu sangat banyak, tapi tidak mungkin kita melepaskan salah satu dari mata kita untuk kita jual seharga. Nikmat sekali kita mampu untuk mempergunakan penglihatan kita. Hadirin Allah, ketika kita bangun dari tidur kita bisa membuka seraya berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah aku dimatikan sementara, dan hanya kepadanya kita kembali. Ada celah kita untuk bersyukur kepada Allah ketika kita membelalakkan mata kita ketika kita bangun dari tidur. Mungkin banyak peristiwa di kanan kiri kita. Orang yang pamit tidur kemudian tidak bisa bangun. Itu baru. Belum lagi indera kita yang lain, pendengaran kita. Mungkin di beberapa optik dijual alat bantu pendengaran. Betapa nikmat kita Allah. Telinga kita tidak tergantung dengan alat apapun. Kita masih bisa mendengar tausiah. Kita masih bisa mendengar orang lain sedang tilawah. Kita masih bisa mendengar anak-anak kita yang merengek, yang meminta mainan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saudara sekalian, belum lagi yang lebih detail, akal kita yang masih sehat, yang masih bisa memfilter mana yang dan mana yang tidak. Hati nurani kita, hati nurani, ada mungkin cahaya dan juga ada sisi kebatinan. Hati kita masih sensitif untuk memilih mana yang hak dan mana yang batil. Selalu ada celah untuk bersyukur kepada Allah SWT. Mungkin kita yang ada di rumah melihat anak-anak kita melakukan sedikit kenakalan. Lalu apa yang terjadi? Ternyata teman
kenakalannya luar biasa dibandingkan anak. Masih ada celah kita untuk bersyukur pada Allah SWT. Ya Allah, luar biasa anak saya. Ketika diperintah untuk melaksanakan sholat, hanya sekali ucapan saja mereka langsung berangkat. Bagaimana dengan tetangga kita? Bahkan ada yang berani membentak kepada orang tuanya lantaran disuruh untuk melakukan sholat. Selalu ada celah kita untuk bersyukur kepada Allah SWT. Dengan demikian, Allah, di akhir kajian ini, mari kita merenung bersama. Sudahkah kita termasuk hamba Allah yang paling bersyukur? Terkadang hati kita karena hawa nafsu kita menjadi pribadi yang kurang pandai bersyukur. Dengan kondisi kita saat ini, kita kurang kuat, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita pada saat ini. Kita terkadang tergiur dengan kondisi orang lain, sehingga muncul sifat tamak, merasa selalu kurang terhadap apa yang sudah kita lakukan. Yakinlah menerima Allah bahwa yang ada pada diri kita ini di hadapan Allah adalah yang terbaik. Boleh jadi kekayaan yang dimiliki orang lain apabila diberikan kepada kita, maka boleh jadi kita memiliki sikap seperti Sa'labah yang dulunya selalu sholat di belakang Rasulullah. Dia tidak kuat dengan kondisi yang dialami pada saat itu, selalu berada pada posisi kekurangan. Dia minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya diberikan kekayaan. Namun apa yang terjadi? Kekayaan itu malah semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya dia sanggup untuk sholat di belakang Rasulullah. Ketika binatang ternaknya semakin banyak, dia membutuhkan tempat yang lebih luas, yang semakin jauh dari tempat Rasulullah SAW. Maka awalnya dia di belakang Rasulullah, lambat laun semakin jauh dan hilang dari jamaah sholat Rasulullah Muhammad SAW. Ini hadirin Allah, sedikit apa yang bisa sampaikan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita keluar sebagai seorang pemenang. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang takut akan siksanya Allah, dan mampu untuk mendedikasikan dirinya menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah. Semoga sedikit ini bermanfaat, terutama untuk saya pribadi maupun keluarga sekalian. Malah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi